kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mazmur 121, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya memberi tema renungan dalam Oasis hari ini adalah Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menolong kita. Seperti yang ditulis oleh pemazmur, bahwa hidup itu seperti perjalanan ziarah menuju kota Yerusalem dari daerah-daerah di sekitarnya, di mana perjalanan ziarah ini menjadi sangat berbahaya karena ada kemungkinan kita diserang oleh binatang buas, dirampok oleh penyamun, dan juga hambatan dari kondisi alam yang keras. Persis seperti perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan teman seperjalanan yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk menjaga kita, yaitu Tuhan yang adalah Allah Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita baca, maka ada 3 keuntungan atau keajaiban bila hidup kita disertai Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjadi penolong yang terpercaya. Karena ada banyak persimpangan jalan dalam kehidupan kita yang memerlukan pengambilan keputusan yang tepat. Dan Tuhan sanggup mengambil keputusan itu. Yang kedua, Tuhan adalah penjaga umat-Nya. Realita hidup kita penuh dengan bahaya, pencobaan, dan kelemahan, sehingga kita perlu benteng yang kokoh dan diperlengkapi dengan berbagai perlengkapan senjata Allah untuk melawan segala bahaya, pencobaan, dan kelemahan. Dan yang ketiga, Tuhan adalah naungan kita atau tempat perteduhan kita, seperti yang tertulis pada ayatnya yang ke-6, yang menggambarkan penjagaan dan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel selama 40 tahun dari keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dalam tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam.
Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal dan kami percayai menjadi satu-satunya penolong yang setia dalam kehidupan kami. Dan apabila kami dalam kesulitan, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, silakan berdoa secara pribadi, minta Roh Kudus menolong kita, supaya mata rohani kita dapat melihat bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 121 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan sehingga kaki kita tidak akan goyah dalam memikul beban hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberikan kami kekuatan baru, sehingga kaki kami tidak akan goyah dalam memikul beban kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus-Nya memberikan kita hati yang selalu melekat dan terhubung dengan Tuhan di setiap waktu. Karena Tuhan adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur.
Mazmur 121 ayatnya yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bersyukurlah kepada Tuhan atas penjagaannya di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti kawanan domba yang selalu diawasi oleh gembalanya, demikianlah kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu mendapat penjagaan dari-Mu, sehingga kami aman dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya menolong kita, supaya tangan kanan kita kuat untuk berpegang kepada Tuhan, sehingga kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Mazmur 121 ayatnya yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan untuk kebaikan manusia. Bapa yang baik, terima kasih untuk matahari dan bulan yang merupakan benda-benda penerang di waktu siang dan malam yang Kau ciptakan bagi kebaikan kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita haus dan lapar untuk tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, baik pagi, siang, maupun malam hari. Dan berdoa juga kepada Tuhan, supaya penyertaan Tuhan dalam tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu memenuhi hidup kita, sehingga kita bisa merasakan penyertaan-Nya dan berkat-berkat-Nya senantiasa.
Mazmur 121, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena untuk selama-lamanya Tuhan menjagai kita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau selalu menjagai kami dalam seluruh aktivitas kami, baik kami di rumah, kami di kantor, ataupun pada saat kami ada di dalam perjalanan ke berbagai tempat, sehingga kami tetap aman dalam penjagaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan, minta Roh Kudus-Nya menolong kita, supaya dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kecelakaan. Berdoa juga kepada Tuhan untuk orang-orang yang saudara kenal, supaya mereka juga dapat menyaksikan dan merasakan penyertaan Tuhan, sehingga iman percaya mereka menjadi kuat dan tak tergoyahkan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati untuk berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada ibadah oasis yang hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau ada, Engkau dekat dengan kami. Engkau menyertai kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus yang hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin sampai saat ini Tuhan, mereka ada dalam masa pemulihan akibat terpapar COVID. Tuhan, biar penyertaan-Mu ada pada mereka, sehingga kesembuhan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam masa pemulihan ini, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi mereka. Bahkan kalau masih saja ada
jemaat kami yang terpapar COVID saat ini Tuhan. Tolong mereka ya Bapa. Jagai mereka ya Tuhan. Lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, mereka dapat disembuhkan lewat berbagai macam cara. Dan hamba percaya Tuhan, baik penanganan daripada dokter yang isoman juga Tuhan, dengan obat-obatan yang ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati setiap obat-obatan yang ada. Mereka yang dirawat di rumah sakit atau mereka yang isoman, tangan Tuhan menjamah mereka, sehingga sakit COVID yang ada dalam diri mereka menjadi tahir Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kasihanilah kami Tuhan, dan sembuhkanlah kami Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi di dalam keluarga Tuhan, akibat COVID-19 yang melanda, sehingga ada banyak dari jemaat kami yang mungkin juga terjadi pemutusan hubungan kerja. Tuhan, biar tangan Tuhan jamah kami sehingga kami memiliki cakrawala pemikiran yang baru Bapa. Sekalipun mungkin kami tidak bekerja, tapi ada ide-ide baru yang lahir daripada kami Tuhan, dari jemaat kami, sehingga kami bisa Tuhan memulihkan ekonomi keluarga kami dengan berusaha sesuatu yang memang Tuhan berikan untuk kami lakukan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau sendirinya akan memulihkan ekonomi di dalam keluarga kami. Bahkan hubungan kami antara suami dan istri, orang tua dengan anak, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi naungan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Siang hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk tanggal 17 Agustus ini Bapa, di mana kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami mengucap syukur untuk penjagaan dan penyertaan Tuhan atas bangsa ini. Karena itu Tuhan, di siang hari ini kami berdoa, dalam ulang tahun yang ke-76 ini, biar Tuhan memberikan hikmat, akal budi, pengertian kepada Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Sehingga lewat kepemimpinan mereka Bapa, negara ini juga bisa dipulihkan Tuhan dari masalah ekonomi, masalah COVID yang saat ini masih melanda bangsa kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu bekerja atas bangsa ini. Lewat pemimpin kami ini Tuhan, biar hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga setiap perintah ataupun Tuhan, apa yang pemerintah lakukan untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan rakyat Tuhan, itu boleh sejalan Bapa dengan kehendak-Mu, dan Tuhan sendiri yang memulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk rencana pembukaan sekolah tatap muka yang ada Tuhan. Biar ini juga boleh berjalan dengan baik, di mana tidak lagi terjadi penularan atas COVID yang ada Bapa, terutama kepada anak-anak kami yang masih bersekolah ini. Tapi sebaliknya Tuhan, mereka memiliki imun yang kuat Tuhan, imunitas yang tinggi Bapa, sehingga pada saat dibuka sekolah tatap muka, mereka benar-benar aman dalam lindungan Tuhan. Mereka juga mematuhi protokol kesehatan yang ada yang dianjurkan oleh sekolah dan menjalankannya dengan baik Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang saat ini Tuhan sedang digalakan oleh pemerintah, biar ini juga boleh berjalan dengan baik. Semua dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia boleh menerimanya dengan ucapan syukur, supaya Tuhan, bangsa ini boleh kebal dengan penyakit COVID yang ada Tuhan, dan bangsa ini boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa, kesehatan bangsa ini semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah oasis hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pasti menjawab setiap doa-doa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, dan Engkau pasti menggenapinya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu.
dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kembalilah kepada seluruh aktivitas saudara dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.